Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, kemudahan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu karunia yang indah adalah dimudahkan langkah kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin pulang dengan membawa satu ekor onta kauma? Dan kita tahu di dalam kaedah bahasa Arab, onta itu merupakan di antara salah satu barang yang sangat berharga. Bahkan kami pernah melihat ada onta itu harganya sampai 400 juta rial. Bukan rupiah, 400 juta rial. Berarti berapa rupiah kira-kira? Susah untuk dihitung. Habis isi kalkulator kita. Kemudian, maka para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah onta kauma. Karena ada onta putih, ada onta merah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dan kamu penyebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dan kita tidak pernah melihat onta merah. Onta putih pun jarang kita melihatnya. Yang kita lihat itu kebanyakan onta coklat lah, onta apalah namanya. Kami pernah melihat onta putih. Kalau onta putih kami pernah melihatnya. Harganya pada waktu itu kurang lebih 2 atau 4 juta lah. Real juga. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kauma. Di antara salah satu model onta yang paling berharga namanya adalah onta kauma. Maka ketika Nabi mengatakan siapa di antara kalian yang mau membawa pulang satu ekor onta kauma, semua para sahabat mengatakan kami mau. Maka di saat itulah apa kata Nabi SAW? Satu ayat yang kalian baca, yang kalian pahami di rumah Allah Azza wa Jal, syaratnya di rumah Allah, di masjid, itu seolah kalian membawa satu ekor onta kauma. 2 ayat, seolah 2 ekor onta kauma. 3 ayat, seolah 3 ekor onta kauma. Dan hitung berapa banyak ayat yang kita baca di rumah Allah Azza wa Jal, maka sebanyak itu pula onta kauma. Sehingga ikhwatul Islam, rumah Allah Azza wa Jal merupakan di antara salah satu tempat di mana Allah mengatakan itu adalah tamunya. Maknanya siapapun yang berada di rumah Allah berarti dia adalah tamu Allah. Dan Allah wajibkan untuk dirinya siapapun yang menjadi tamunya, maka Allah akan mudahkan urusannya, lancarkan perkaranya, kabulkan doanya, berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Itu merupakan di antara tujuan langkah kita berada di sini, tidak lain tidak bukan adalah ingin mendapatkan keberkahan, ampunan, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengingatkan kaum muslimin, ingat kalimat ini baik-baik. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bisa dipahami perbezaannya?
Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu diambil dari firman Allah azza wajal, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Siapa yang tahu arti sallu? Apa arti sallu? Tadi baru kita sebutkan, bukan bersolawat, tapi perbanyaklah bersolawat. Wasallimu. Apa arti wasallimu? Bukan mengucapkan salam. Perbanyaklah mengucapkan. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Agar kita tahu apa perintah Allah kepada kita. Dan di antara salah satunya adalah untuk memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani, akhawati, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, tajuk dan pembahasan yang kita angkat adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Apabila kaum muslimin, karena kaum muslimin di antara salah satu sunnah para nabi dan para rasul adalah membangun dan membina rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila ada orang yang tidak berkeluarga tanpa ada alasan dan uzur syar'i, maka mereka berada di jalur selain jalur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 orang, Bapak Ibu, 3 orang laki-laki. Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi pada waktu itu tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka ingin bertanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Karena masalah rumah tangga yang paling banyak mengetahuinya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ingat, Ibunda Aisyah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata yang mulia. Kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik, maka ingat akan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian siapa mereka? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian, ukuran dan standarnya adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sehingga keluarga Nabi, semua istri Nabi. Istri Nabi ada berapa? Ada 11. Ada yang menyebutkan 12. Dan ini selalu kita ulang. Yang pertama Ibunda Khadijah. Yang kedua Ibunda Zainab binti Khuzaimah. 2 orang istri Nabi ini sudah meninggal dan Nabi masih hidup. Supaya kita bisa membedakan mana yang masih hidup dan mana yang sudah meninggal. Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab binti Khuzaimah, mereka meninggal dan Nabi masih hidup. Kemudian tersisa istri Nabi yang lainnya. Mereka masih hidup dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka masih hidup. Ibunda Saudah, Ibunda Aisyah, Ibunda Safiyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Ummu Habibah, namanya adalah Ramlah. Ibunda Ummu Salamah, namanya adalah Hindun. Ibunda Maimunah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Zainab binti Jahshin. Ada yang menambah Maria, Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi berapa orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 11 atau 12? 12 atau 11? Nah, siapa yang hafal? Ini selalu kita tanyakan tentang masalah ini. Dan kita tidak akan pernah bosan mengatakan, siapakah gelar daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa gelarnya? Ummahatul Mu'minin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Dan kita adalah orang-orang yang beriman.
berarti mereka adalah ibu kita. Kalau ada anak yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Anak apa namanya? Siapa di sini yang tidak mau jadi anak durhaka? Angkat tangannya. Baik, siapa nama ibunda Nabi? Atau istri Nabi? Karena dalil yang tidak menjadi anak durhaka itu hafal dulu nama ibunya. Baik, siapa yang hafal? Berarti semua kita di sini anak durhaka. Macam mana? Betul atau salah? Mereka itu ibu kita semuanya. Macam mana seorang anak tidak tahu ibunya? Dan itu ibu kita, wa azwajuhu ummahatum. Istri-istri Nabi itu ibu kalian. Jadi ibu kita itu ada dua. Yang pertama ibu yang melahirkan kita, dan yang kedua istri baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua mereka adalah ibu kita. Baik, siapa yang hafal? Ini anak durhaka semua nih. Baik, sila. Ibunda Khadijah, Aisyah, Zainab. Yang jawab angkat tangan dulu ya. Baik, Zainab binti Khuzaimah, Sauda, Hafsah, Ummu Salamah, baru 6. Baik, ulang lagi. Biasanya semakin diulang semakin salah. Ya, kita buktikan. Betul atau tidak? Khadijah, Aisyah. Betul kan? Semakin diulang semakin salah. Baik, siapa lagi yang berani? Baik, sila. Tak boleh tengok catatan. Masa nama ibu tak hafal? Khadijah, Zainab, Aisyah. Siapa? Ummu Salamah, Hafsah, Maimunah. Ini catatan. Zainab tadi silakan terus. Zainab binti Khuzaimah. Masih 8. Selama sudah. Baik. Maimunah 9. Syahdia. Juwairiyah, taib 10. 2 lagi. Masya Allah, tabarakallah. Kedua-duanya dapat hadiah ya. Masya Allah. Kalau nanti karena sudah berusaha, jadi nama-nama itu ada di sini. Tapi baca ya. Boleh dikasih kalau dibaca. Kalau tak baca tak usah bagi. Boleh? Taib, silakan. Boleh dibagi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita ulang lagi ya. Itu adalah di antara poin terpenting. Karena semua istri Nabi ini, mereka semuanya memberikan pujian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara salah satu kebaikan tanda orang itu baik, harus ada 2 orang yang memujinya. Kalau 2 orang ini sudah memberikan pujian, maka dia adalah orang yang terbaik. Kalau belum, maka masih dipertanyakan kebaikannya. Siapa mereka? Yang pertama adalah pembantunya. Kalau pembantu mengatakan, bapak ini majikanku, aku bekerja dengannya, dia adalah orang yang terbaik. Maka dia adalah orang yang baik. Dan yang kedua, apabila istri memuji suaminya dan mengatakan suamiku adalah orang yang terbaik, maka dia adalah orang yang terbaik. Apabila kita sudah mendapatkan 2 pujian ini, maka kita menjadi orang yang terbaik. Pernah tidak kita dipuji oleh istri? Pernah atau tidak? Siapa di sini yang pernah dipuji oleh istrinya? Angkat tangan. Baik, apa kata istri bapak? Ganteng. Itu pujian tipu-tipu. Wah, karena ada salah satu kaidah. Ini ingat baik-baik. Mumpung tadi disebutkan ya. Jadi kita pelajarannya loncat-loncat. Jadi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, ada salah seorang suami dan istri datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian sang suami memaksa istrinya, wahai istriku, kamu harus jujur. Kira-kira aku ini seperti apa? Ganteng atau tidak? Itu bahasanya, sesuai dengan jawaban yang tadi.
Maka sang istri mengatakan, kamu adalah suamiku yang terbaik, yang paling tampan, yang seperti ini, seperti ini. Suaminya ini belum rela dengan jawabannya. Maka dia mengatakan, wahai istriku, demi Allah. Kalau sudah kalimat demi Allah, itu wajib jujur. Kalau sudah menggunakan kalimat Allah, maka wajib ditunaikan. Bagaimana pendapatmu tentang diriku? Maka karena sudah mengatakan demi Allah, maka keluarlah isi hati yang sesungguhnya. Sesungguhnya kamu itu buruk. Makanya kalau dipuji oleh istri, jaga-jaga dulu. Baik, kemudian mereka mengadu, dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar mendengarkan ceritanya, Umar marah kepada siapa kira-kira? Kepada suami atau kepada istri? Umar marah kepada istrinya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Bala, fal takzib ihdakunna. Betul. Hendaklah kalian, wahai para wanita, berbohong kepada suami kalian dalam masalah ini. Di sini tidak ada perempuan insya Allah ya. Ada ibu-ibu di sini? Di mana? Oh ada ya, sorry. Baik. Fal takzib ihdakun. Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak jujur kepada suaminya dalam masalah ini. Pokoknya sebutkan suamiku adalah yang tertampan. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini kaedah dalam rumah tangga. Falaisa kullul buyuti tubna 'alal hub. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Walakinna mu'asyaratan 'alal ahsabi wal Islam. Tapi rumah tangga itu kebanyakan dibangun berlandaskan Islam, agama, dan berlandaskan kebaikan. Kalau kepada hewan saja kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan, apakah kepada orang yang telah melahirkan anak kita tidak melakukan kebaikan? Jadi, laisa kullul buyuti tubna 'alal hub. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Banyak orang yang rumah tangga mereka bertahan karena tanggung jawab. Rumah tangga mereka bertahan sampai mereka terpisah oleh maut. Karena bisa jadi mereka mu'asyaratun bil ma'ruf. Karena mereka saling melakukan kebaikan. Karena dikala kita melakukan kebaikan kepada istri, apa tujuannya? Kenapa kita melakukan kebaikan kepada istri? Dan kenapa sang istri melakukan kebaikan kepada suami? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada. Ketika kita melakukan kebaikan kepada istri, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Kalau kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, maka kita tetap akan melakukan kebaikan. Karena kita sedang beribadah kepada. Begitu juga sebagai seorang suami, seorang istri. Kenapa dia melakukan kebaikan kepada suaminya? Karena dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau suaminya membalas kebaikannya, alhamdulillah. Kalau suaminya membalas dengan keburukan, dia tetap akan melakukannya. Karena dia sedang beribadah kepada. Dan kebaikan yang kita lakukan itu pasti diganti tunai oleh Allah Azza wa Jalla. Kita selalu menyebutkan salah satu kisah yang indah. Ada salah seorang, dia seorang ulama. Tapi Allah berikan kepada dirinya ujian. Yaitu, seorang istri yang kalau bahasa kitanya, lisannya agak berat sedikit, agak tajam. Dan memang demikian keadaannya ikhwatul Islam. Bahwa di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, ini tanda ya, di antara salah satu tanda kebahagiaan seorang suami, ketahuilah ketika dia memiliki istri yang tajam lisannya, yang cerewet. Istri kita cerewet atau tidak? Alhamdulillah, berarti bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda orang bahagia. Bahkan kami pernah membaca salah satu nasihat dari para ulama ya. Kita hanya membahas perkataan para ulama. Wassabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Di antara sifat untuk mendapatkan wali Allah, kalau kita ingin jadi wali, salah satu sifatnya adalah punya istri yang kalau ingin jadi wali, maka punya istri yang wasabru ala lisanin nisa, bersabar terhadap lisannya wanita. Ini ibu-ibu mohon maaf ya, ini bukan menyudutkan siapapun. Kita ingin menjadi yang terbaik karena kami ingin menjadi suami yang terbaik.
dan bersabar terhadap lisan dan tajamnya lisan seorang wanita, itu adalah tanda-tanda sifat seorang wali. Kita mau jadi wali atau tidak? Mau jadi wali atau tidak? Wali itu maknanya orang yang, karena bisa jadi Bapak Ibu, kalau tidak demikian keadaannya, rumah tangga tidak seru. Rumah tangga itu tidak akan seru. Makanya tadi kita menyebutkan, ada salah seorang ulama, jadi dia memiliki salah seorang istri yang berat lisannya, selalu marah-marah kepada dirinya. Semua kebaikan yang dia lakukan seolah-olah tidak ada guna di depan istrinya. Kemudian, tapi dia melakukan kebaikan kepada istrinya karena untuk beribadah. Itu kaidah yang tadi kita sebutkan. Seorang suami melakukan kebaikan kepada istri karena beribadah. Seorang istri melakukan kebaikan kepada suami karena beribadah kepada Allah. Dan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam cara. Kemudian, ketika orang ini, seorang ulama ini, dia senantiasa demikian, maka tiba-tiba suatu ketika, dia panggil istrinya, "Wahai istriku, ke sini. Coba nanti malam, pergi ke masjid, coba engkau perhatikan bagaimana orang-orang memuliakan diriku." Karena dia seorang ulama. Coba nanti engkau pergi ke majelis, ke masjid, engkau lihat bagaimana manusia, orang-orang memuliakan diriku. Maka istrinya ini, ketika suaminya sedang berada di masjid mengajarkan kaum muslimin, maka istrinya masuk melihat keadaan yang ada di dalam masjid. Dan memang betul, karena dia adalah seorang ulama. Kemudian tiba-tiba, setelah pulang, maka suaminya bertanya, "Bagaimana kira-kiranya engkau melihat bagaimana keadaan diriku? Bagaimana orang lain menghormati diriku? Dan engkau tidak menghargaiku? Pemandangan di masjid itu, bagaimana pendapatmu wahai istriku?" Maka dijawablah oleh istrinya, "Ketika aku berada di masjid, maka aku melihat semua manusia itu khusyuk, kecuali kamu. Semua manusia yang ada di masjid mereka khusyuk, kecuali kamu. Coba lihat, kalau sudah dilihat sisi negatifnya, semuanya akan menjadi buruk." Kenapa istrinya mengatakan kecuali kamu? Karena suaminya tidak mungkin diam. Menyampaikan pelajaran kepada orang-orang yang mendengarkan. Yang lain khusyuk, yang tidak khusyuk adalah, makanya dia mengatakan semua manusia di masjid itu khusyuk, kecuali kamu. Kemudian lambat laun, maka meninggal istrinya. Kemudian dikala meninggal istrinya, maka dia memiliki seorang anak. Anak ini adalah anak yang terbaik di zamannya. Anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ayahnya. Sehingga orang-orang yang datang ke rumahnya, melihat keadaan mereka selalu bertanya, "Wahai fulan bin fulan, apa rahasianya ketika engkau memiliki anak yang terbaik? Kenapa anakmu ini lain dari yang lain? Baktinya lain, dia adalah anak yang terbaik." Apa kata laki-laki ini? Atau apa kata ulama ini? "Sabartu ala ummihi." Aku bersabar terhadap ibunya berpuluh tahun lamanya. Aku tetap melakukan kebaikan kepadanya. Ketika kebaikan yang aku lakukan tidak dibalas oleh istriku, maka Allah ganti dengan anak yang terbaik, yang saleh, yang berbakti kepada diriku. Coba lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang sia-sia. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala seorang suami melakukan kebaikan kepada istrinya, ingat, kalau sekiranya istrinya tidak membalas kebaikannya, bisa jadi Allah cari ganti yang lain. Bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari kesehatannya, bisa jadi dari segi hartanya, bisa jadi dari segi yang lain. Karena di dalam sebuah kaidah Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Kalau kalian melakukan kebaikan, seolah-olah kalian melakukan kebaikan bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik ini tujuannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepada kalian. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita, keburukan yang kita kerjakan juga kembali kepada kita. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Makanya di antara salah satu sifat laki-laki yang terbaik adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan pujian dari istrinya. Makanya tadi kita bertanya, siapa yang sudah mendapatkan pujian dari istrinya? Selain ganteng, ada lagi yang lain?
Karena kalau ganteng itu susah dipercaya ya. Taib, ada lagi yang mendapatkan pujian dari istrinya? Taib, apa katanya? Maju ke sini. Coba kita buktikan. Kalau iya, ditanya kepada istrinya, maka hadiahnya 2. Masya Allah. Baik. Apa kata istri? Kamu adalah suami yang sabar. Masya Allah. Istri ada di sini? Ada. Masya Allah. Ini satu untuk suami, satu untuk istri ya. Masya Allah. Syukran jazakallah khair. Barakallahu fiik. Itu baru pujiannya, kamu adalah suami yang sabar. Berarti istrinya galak ya? Baik, kita lanjutkan ya. Semoga kita semua menjadi keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti terkhusus untuk bapak-bapak yang belum mendapatkan pujian dari keluarganya, sepulang dari kajian ini jangan dulu sampai ke rumah. Ambil tangan istri, pergi ke toko emas. Iya atau tidak? Kemudian baru katakan bagaimana pendapatmu tentang diriku. Kalau bisa, rekam dulu. Supaya ini menjadi bukti. Insya Allah bisa ya? Bisa atau tidak? Kan ragu-ragu jauh kan? Baik. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kaedah dari Nabi SAW disebutkan. Kita kembalikan kepada kaedah yang ini merupakan kaedah dalam agama. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Tentu kita ingin melihat. Karena keluarga yang paling bahagia adalah keluarga baginda Rasulullah SAW. Itu sudah pasti. Sehingga ketika kita ingin menjadi keluarga yang bahagia, maka contoh kita adalah mereka yang bahagia. Dan mereka yang dijamin kebahagiaannya adalah baginda Rasulullah SAW. Jadi kita mencontoh yang pasti bahagianya. Jangan hanya bahagia-bahagia seketika. Atau bahagia di dunia maya. Itu tidak bagus kita jadikan contoh. Contoh kita yang sesungguhnya adalah keluarga Nabi SAW. Bahagia itu ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan. Bahagia itu ukurannya adalah kecintaan dan kasih sayang. Bahagia itu ukurannya adalah saling berkorban. Itu kebahagiaan. Makanya kita lihat keluarga Nabi SAW. Dan di antara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang suami secara khusus. Ada 2. Yang pertama al-karam. Yang kedua at-taghaful. Ini kayak dalam rumah tangga. Kalau kita ingin bahagia, maka semua kita harus punya 2 sifat ini. Yang pertama al-karam. Al-karam itu mereka tidak melihat berapa yang telah dia berikan kepada keluarganya. Makanya tadi kita contohkan keluar dari masjid langsung pergi ke toko emas. Itu diantara bentuk al-karam. Al-karam itu maknanya dia tidak hitung-hitung kepada keluarganya. Itu disebut dengan al-karam. Yang kedua, harus ada yang namanya at-taghaful. At-taghaful itu artinya pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu itu merupakan di antara salah satu sifat yang terindah. Karena bagaimanapun pasangan suami punya kesalahan, istri juga punya kesalahan. Dan di antara salah satu sifat pasangan yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu akan kesalahan pasangannya. Selama itu masih bisa dimaafkan. Dan selama itu adalah bagian daripada sifat manusia. Makanya ada 11 orang wanita yang terkenal dengan cerita hadis Ummu Zara'. Ummu Zara' itu artinya adalah hadis yang bercerita tentang Ummu Zara' namanya. Jadi berkumpul 11 orang wanita. Mereka mengatakan kita harus menceritakan bagaimana pasangan kita masing-masing. Tujuannya untuk saling mengambil ibrah. Kemudian di antara salah satunya mengatakan, di antara sifat suamiku, kalau di dalam rumah, dia seperti Fahad. Fahad itu, dia bukan harimau, bukan pula singa. Macam tutul ya, kalau bahasa kitanya, Fahad. Karena di antara sifat Fahad ini, dia kalau menerkam, ganas.
Tapi setelah itu dia tidur. Itu di antara sifat pahat. Apa makna yang disebutkan dalam sifat ini? Di antara salah satu sifat pahat, apabila dia sudah masuk kandang, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga seorang suami dikala dia masuk rumah, ada kesalahan-kesalahan kecil, ada tata ruang yang tidak bagus, ada pekerjaan yang belum selesai, seolah-olah dia tidak tahu. Karena kalau semuanya diberikan komentar, kenapa baju belum dicuci? Kenapa pakaian belum dibersihkan? Kenapa rumah belum dirapikan? Kenapa? Maka itu akan menimbulkan sakit hati dalam pasangan. Nabi, kalau kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami mencontohkan keteladanan yang sangat indah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya? Maka Aisyah mengatakan, kana fi khidmati ahli. Nabi di antara sifat yang terindah dimiliki oleh seorang manusia yang termulia di dunia, tapi Nabi selalu menolong pekerjaan keluarganya. Nabi cuci piring, iya. Nabi menyapu rumah, iya. Nabi pandai masak, iya. Nabi menjahit pakaian, iya. Semuanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang suami hari ini, siapa yang sudah cuci piring di rumah? Wah, banyak ya, Masya Allah. Yang paling tua? Yang paling tua? Ada 3 yang paling tua ya. Ketiga-tiganya lah ya, Masya Allah. Yang paling tua dulu. Makanya nanti jadi tua dulu ya. Baik, yang paling tua. Masya Allah. Kita sebagai seorang pemuda harus belajar dari mereka-mereka ini. Dan tentunya belajar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana fi khidmati ahli. Di antara salah satu sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pandai masak. Maka sifat seorang suami yang terbaik pandai masak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan rumah. Maka di antara salah satu sifat pekerjaan suami atau sifat suami yang terbaik adalah membersihkan rumah. Bukan berarti apa maknanya? Bukan berarti suami yang selalu mengerjakannya. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan rumah itu, terkhusus bagi kita laki-laki, itu ada pekerjaan yang membosankan. Kalau tidak percaya, silakan tanya sama istri. Bosan, penat, itu saja kerjanya. Yang dibersihkan itu saja. Maka Nabi ketika melihat masuk rumah, Nabi melihat rumah belum bersih, Nabi yang membersihkan. Dan ingat istri Nabi tadi ada berapa? Yang tersisa bersama Nabi ada berapa? 9 atau 10. Dan semua mereka bahagia. Kita satu istri tidak bahagia. Macam mana? Nabi di antara sifat Nabi setiap hari Nabi melihat keadaan istrinya. Setiap hari Nabi bertanya bagaimana keadaan istrinya. Kalau kita bertanya keadaan istrinya atau tidak, bagaimana kabarmu hari ini wahai istriku? Itu di antara salah satu sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 11 istri Nabi, kemudian 9 yang bersama Nabi, 9 atau 10, semuanya diperlakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu punya waktu-waktu khusus di pagi hari untuk melihat keadaan istrinya, berkeliling, bertanya, melihat keadaan. Di petang hari, maka Nabi akan duduk di rumah salah satu istrinya, kemudian semua istri-istri yang lain akan berkumpul di sana. Itu adalah waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya setiap hari. Kecuali kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar ke kota Madinah atau keluar dari kota Madinah, berjihad, berjuang, beribadah, itu lain ceritanya. Makanya kalau kita lihat hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pagi dan petang itu adalah waktu untuk keluarga. Kemudian sisanya baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya mengajarkan kepada mereka agama. Kalau ada yang bertanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Kalau ada yang datang ke kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang masalah Islam. Itu di antara salah satu keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang juga menghadapi masa-masa yang tidak ringan. Banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Nabi pernah dituduh melakukan perbuatan zina, wal'iyadzubillah. Itu berat bagi Nabi. Coba kalau ada orang yang menuduh istri kita, itu satu kampung. Kira-kira ringan masalahnya atau berat?
Itu dirasakan oleh Nabi SAW. 1 bulan lamanya Nabi SAW tidak bisa makan. 1 bulan Nabi SAW merasa resah, gelisah. Tapi bagaimanapun di antara salah satu solusi yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah selalu mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara salah satu sifat keluarga, sering-seringlah mengadu kepada Allah dikala terjadi masalah. Jangan mengadu di kedai kopi atau melapor di media sosial, maka masalah akan bertambah-tambah. Kita selalu bercerita ikhwatul Islam. Cerita ini semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Di antara salah satu keluarga yang terbaik di dunia adalah pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anha, pasangan yang terindah yang serasi sepanjang masa. Kalau kita perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, keluarga mereka itu bukan keluarga yang sederhana, tapi keluarga di bawah sederhana. Itu adalah di antara sifat keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tapi mereka pandai mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pernah suatu ketika, Bapak Ibu, Nabi SAW dia datang berkunjung ke rumah Fatimah karena itu adalah di antara tradisi Nabi SAW senantiasa melihat putrinya. Karena Fatimah itu putri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian daripada belahan jiwaku. Yang membuat Fatimah bahagia seolah-olah aku bahagia. Yang membuat Fatimah bersedih maka seolah-olah dia membuat aku bersedih. Dan itu sama dengan kita sebagai orang tua. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian dia menikah, kalau dia bahagia kita akan ikut bahagia. Kalau dia bersedih maka kita juga akan ikut bersedih. Ketika kita melakukan kezaliman kepada istri, ingat kalau suatu saat nanti orang lain menzalimi putri yang kita cintai. Bisa dipahami? Ketika kita melakukan kezaliman kepada pasangan, coba bayangkan putri kita ketika dia menikah, kemudian tiba-tiba suaminya zalim kepadanya. Kita sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berat, ikhwatul Islam, berat. Nah, tadi kita menyebutkan ketika kita berbuat baik kepada keluarga, kepada pasangan, kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Dan di antara salah satunya semoga nanti apabila kita punya seorang putri, maka dia mendapatkan suami yang sayang dan cinta kepadanya. Maka sering-seringlah kalimat ini, ingat kalimat ini. Ketika kita melakukan kebaikan kepada pasangan, maka bisa jadi Allah hadiahkan kepada putri kita pasangan yang juga melakukan perkara yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah dikala Nabi berkunjung, karena Nabi berkunjung ketika Fatimah istirahat siang hari. Dan memang kita dianjurkan untuk istirahat di siang hari. Atau yang dikenal dengan istilah qailulah. Karena tidur itu ada beberapa macam ya. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Hailulah itu adalah orang yang menghalangi keberkahan, yaitu mereka yang tidur di pagi hari. Terutama sebelum syuruq. Kemudian ada lagi yang namanya ailulah. Ailulah itu adalah tidur yang bisa menyebabkan kita sakit, yaitu tidur di petang hari. Ada lagi tidur yang bisa membuat kita cepat pikun, cepat lupa ingatan, yaitu tidur setelah maghrib. Kemudian ada tidur yang dianjurkan, disebut dengan qailulah. Qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian. Karena syaitan tidak tidur siang. Makanya Nabi selalu tidur siang, durasinya kurang lebih 15 menit sampai 10 menit. 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Tapi kalau tidur siangnya 2 jam, itu harus kita bedakan ya. Tidur qailulah itu hanya sekitar 15 menit. Bukan 2 jam seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi datang ke rumah Fatimah di waktu-waktu qailulah. Tiba-tiba dikala Nabi masuk ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha,
dia tidak menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina ibnu ammik?" Wahai Fatimah, mana anak pamanmu? Jadi bukan pertanyaannya mana suamimu. Karena ketika suaminya tidak ada pada waktu kebiasaan ada, berarti itu tanda ada masalah. Maka pertanyaannya dirubah dengan pertanyaan yang akan menghubungkan dengan kekeluargaan. Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Padahal itu adalah suaminya, sama juga. Tapi tidak disebutkan dengan kata-kata suami. Aina ibnu ammik? Maka di saat itulah apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Antara diriku dan dirinya ada sesuatu. Seolah-olah Fatimah mengatakan kami ada masalah, wahai ayahanda. Maka di saat itulah kita lihat apa yang terjadi antara Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mendengarkan putrinya mengatakan, aku dan suamiku ada masalah, Nabi tidak bertanya, apa masalahnya? Karena kalau Nabi bertanya, maka Fatimah akan membuka semuanya. Kalau Fatimah membuka semuanya, Nabi akan mengetahui kekurangan menantunya. Kalau Nabi mengetahui kekurangan menantunya, maka akan timbul rasa-rasa tidak suka. Dan itulah yang terjadi kepada kaum muslimin. Terutama kita sebagai orang tua, jangan ikut campur. Bertanya boleh. Kalau kita tidak ingin masalahnya semakin meluas, maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Jangan sampai suami atau menantu kita itu hanya takut kepada kita. Ketika dia hanya takut kepada kita, dia berbuat baik kepada putri kita. Bagaimana kalau kita sudah tiada? Habis putri kita dibuatnya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Karena betapa banyak keluarga yang hancur gara-gara masukan atau gara-gara orang lain yang masuk, bahkan orang tua sendiri. Kecuali ada kecualinya. Maka nanti akan kita sebutkan. Kemudian dikala Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan baini wa bainahu syai'. Aku ada masalah dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya. Ketika Nabi tidak bertanya, Fatimah juga tidak menjawab atau memperpanjang penjelasannya karena Nabi tidak bertanya. Dan supaya Fatimah tidak menjelaskan, karena bagaimanapun seorang wanita yang sayang kepada ayahnya, yang mana ayah itu adalah tempat dia curhat. Nabi untuk menutup masalah ini, Nabi langsung keluar. Karena kalau Nabi berlama-lama di rumah Fatimah, bisa jadi nanti Fatimah mengeluh, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini. Maka untuk menghalangi yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar bukan untuk tidak membantu. Keluar untuk membantu dan menolong. Maka di saat itulah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mencari salah seorang sahabat atau minta tolong kepada salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, cari di mana Ali bin Abi Thalib, di mana dia berada. Maka sahabat ini mencari. Pada akhirnya ditemukan Ali sedang berada di masjid dalam keadaan tertidur. Coba kita lihat. Ali berada di dalam masjid dalam keadaan tertidur. Makanya kalau kita ada masalah dengan keluarga, maka solusinya adalah tidur. Kalau tidak bisa tidur, minum obat tidur. Tidur itu nikmat yang bisa menyelesaikan masalah. Dan orang yang banyak masalah pasti tidak bisa tidur. Iya atau tidak? Berarti kalau masalah rumah tangga kita berat, kita bisa tidur atau tidak? Makanya kalau tidak bisa tidur, minum. Tidur itu nikmat ikhwatul Islam. Terutama dikala ada masalah, itu nikmat. Dan laki-laki biasa di antara salah satu sifatnya, mereka tidak menjawab. Karena laki-laki itu tidak suka menjawab. Mereka lebih suka diam. Dan supaya tidak kemana-mana, maka tidurlah. Setelah tidur akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika para sahabat dikala mereka ingin berperang, dikala terjadi perang Badar, esok berperang, dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Malam itu Allah turunkan kepada mereka semuanya rasa mengantuk. Sehingga semua para sahabat yang ikut perang Badar mereka tidur. Satu-satunya yang tidak tidur adalah
Nabi SAW. Karena Nabi selalu berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau janjikan kepada diriku. Artinya berikan pertolongan. Semua sahabat tidur. Ketika mereka bangun, orang yang tidur pulas kemudian bangun, apa yang mereka rasakan? Kekuatan, kemudahan. Ketika terjadi perang Badar, menang para sahabat 300 orang melawan 1000. Dan di antara salah satu penyebabnya adalah tidur. Makanya kalau ada masalah, untuk mendapatkan ketenangan. Dan tidur itu adalah nikmat dari Allah. Makanya orang yang tidak bisa tidur, itu luar biasa, itu adalah azab dan siksaan. Kalau tidak percaya, silakan coba tidak tidur 1 hari 1 malam. Berat ikhwatul Islam. Maka kita kembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, coba cari Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat ini? Ali sedang berada di dalam masjid, dalam keadaan tidur. Maka di saat itulah Nabi SAW datang ke masjid dan melihat Ali dalam keadaan tidur. Kemudian Nabi mengatakan, Qum ya Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Bangun wahai ayahnya tanah. Abu Turab itu maknanya ayahnya tanah. Qum artinya bangun, Abu artinya ayah, Turab artinya tanah. Jadi gelar yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri yang mengatakan, tidak ada panggilan yang paling aku cintai kecuali Abu Turab. Dan itu adalah panggilan yang keluar dari lisan baginda Rasulullah SAW. Awalnya ada masalah, tapi membawa berkah dalam kehidupannya. Tapi kemana Ali bin Abi Thalib lari? Larinya ke masjid. Bukan ke kedai kopi yang tadi kita sebutkan. Bukan menceritakan kepada kawan-kawan. Manusia ini ikhwatul Islam, secara umum, melihat orang itu ingin suka bahagia, ingin lebih melihat orang itu berbahagia atau menderita. Orang lain ingin melihat kita berbahagia atau menderita. Sebuah kaedah dalam dunia, kullu ni'matin mahsudah. Kullu ni'matin mahsudah. Tidak ada nikmat kecuali ada yang hasad. Maka di antara salah satu untuk supaya orang tidak hasad, maka berusahalah untuk menyembunyikan nikmat. Ketika Allah berikan kepada kita pasangan yang baik, dapat suami yang saleh, yang baik, yang rajin berjamaah, yang santun, yang lembut bahasanya. Jangan upload di media sosial, Alhamdulillah aku punya suami yang terbaik. Keesokan harinya suaminya akan menjadi orang yang paling pemarah. Kenapa demikian? Banyak orang yang hasad. Dikala mereka hasad, maka mereka akan mengatakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Begitu juga dikala kita diberikan oleh Allah seorang istri yang cantik, yang kaya, yang berlebih, yang ini, yang itu. Jangan sampaikan kepada semua orang yang ada. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap yang punya nikmat, maka pasti ada yang hasad. Semakin banyak nikmat, semakin banyak yang orang tidak ingin melihat kita bahagia. Maka jangan memamerkan kebahagiaan kepada orang lain. Kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada ayah dan ibu, kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah nak, semoga kalian bahagia dunia akhirat. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada tetangga, apa ucapannya? Semoga esok hari kalian bercerai. Macam mana? Kebetulan syaitan lewat. Kebetulan syaitan langsung. Maka di antara salah satu yang dicari syaitan itu punya singgasana. Kemudian setiap hari dia akan menerima laporan. Anak buahnya banyak. Kemudian ada yang mengatakan, karena syaitan itu sedang berada di singgasananya dan anak buahnya melaporkan, hari ini aku bisa menyebabkan fulan mencuri. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini berzina. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini merampok. Apa kata syaitan yang menjadi pemimpinnya? Kamu biasa. Tiba-tiba ada syaitan yang datang. Wahai syaitan, wahai paduka raja istilahnya. Aku bisa menyebabkan antara suami dan istri berpisah. Maka raja syaitan tadi mengatakan, kamu duduk di sini. Didudukkan di sampingnya. Berada di atas singgasananya. Kamulah yang terbaik. Apa maknanya?
bahwa tujuan dan cita-cita syaitan yang paling tinggi adalah memisahkan pasangan suami dan istri. Makanya ketika Allah berikan kepada kita kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Nikmati kebahagiaan bukan untuk dipamerkan. Berjalan berdua ke masjid bersama suaminya, bergandengan tangan, selfie alhamdulillah bersama suami tersayang. Kira-kira apakah semua orang itu suka melihat yang demikian? Suka atau tidak? Kullu ni'matin, ketika Allah berikan kepada kita nikmat pasangan yang terbaik, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah, nikmati nikmat tersebut. Bukan untuk dipamerkan, karena bahaya. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu ada orang yang iri dan dengki. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada panggilan yang terindah kecuali kalimat Abu Turab. Kenapa demikian? Nabi bangunkan aku dikala ada masalah dengan Fatimah. Aku tertidur di masjid. Kemudian di pipi Ali bin Abi Thalib karena dia tidur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada waktu itu tidak ada karpetnya. Hanya beralaskan pasir dan kerikil. Kemudian dikala Ali bin Abi Thalib tidur, maka menempel tanah di mukanya. Ada yang menyebutkan di punggungnya. Sehingga Nabi mengatakan, Abu Turab, bangun wahai Abu Turab, bangun. Maka Ali bin Abi Thalib bangun. Kemudian Nabi dan Ali bin Abi Thalib berdiri. Ali bin Abi Thalib sampai ke rumah, selesai masalah. Alangkah mudahnya masalah itu selesai. Kalau kita lari kepada Allah dan kita tidak menceritakan kepada orang lain. Kalaupun harus ceritakan kepada orang lain, maka jangan ceritakan kepada orang tua. Minimal ceritakan kepada mertua. Jangan ceritakan kepada orang, karena apabila kita ceritakan kepada orang tua, khawatir orang tua kita benci kepada pasangan kita. Tapi kalau kita ceritakan kepada mertua, mertua akan tetap sayang kepada anaknya walau dia marah. Dan dia juga akan sayang kepada yang tadi bercerita menantunya. Karena dia menceritakan kekurangan kepada mertuanya. Sama-sama ingin memperbaiki diri. Sehingga Nabi SAW, Nabi juga tidak terlepas dari masalah dalam rumah tangga. Masalah itu perkara yang biasa. Perkara biasa, masalah itu perkara yang biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika Allah tidak menolong kita untuk selesai dari masalah. Itulah masalah yang sesungguhnya. Kemudian, waktu masih ada ya? Masih sanggup ini? Betul nih. Kalau sudah tidur kita cukupkan saja dari sini. Lanjut. Betul, lanjut. Baik, lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai selesai ya. Baik. Kemudian Nabi SAW juga ada masalah. Masalah itu perkara biasa. Nabi dalam status ini, Nabi bukan seorang nabi ya, tapi Nabi sebagai seorang suami. Karena kalau Nabi sebagai seorang nabi, maka tidak boleh istri Nabi membantah Nabi sedikit pun dalam urusan agama. Tapi kalau status Nabi sebagai seorang suami, maka sebagai pasangan suami dan istri. Kemudian apa yang terjadi? Ada masalah Nabi SAW dengan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masalahnya berlarut-larut, tidak kunjung selesai. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, masalah kita tidak selesai. Apa solusinya? Maka harus ada orang ketiga. Maka dicari, dilihat, diperhatikan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu setuju kalau Abu Bakar yang menjadi hakim bagi kita berdua? Artinya Nabi SAW menjadikan mertuanya sebagai hakim. Kemudian di saat itulah Aisyah tidak masalah, menyetujuinya. Maka dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dipanggil, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tentu sebelum memberikan, tidak mungkin Abu Bakar memberikan nasihat kepada Nabi. Otomatis dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dan bagaimanapun seorang ayah tidak akan pernah benci kepada putrinya. Tapi paling tidak dia memberikan nasihat di sana. Makanya mengadulah kepada mertua. Kalau ada putri kita yang sudah menikah dan ingin mengadu kepada kita, katakan kepadanya, adukan masalahmu kepada mertuamu. Karena kalau dia mengadukan kepada diri kita, bisa jadi nanti kita benci kepada suaminya.
Atau kalau dia seorang suami, bisa jadi kita benci kepada istrinya. Kemudian di saat itulah, alhamdulillah masalahnya selesai. Dikala masalah selesai, dan ini kaedah yang luar biasa. Di antara salah satu kebahagiaan yang terindah adalah ketika masalah kita selesai. Kalau tidak percaya, maka coba bikin masalah. Bisa dipahami? Biasanya ada pasangan suami istri, kemudian ada masalah, kemudian ujung-ujungnya mereka damai. Kira-kira dikala mereka damai apa yang terjadi? Ayo jawab. Sayang, apa lagi? Belanja. Makanya ibu-ibu kalau ingin belanja, bikin masalah dulu. Tapi apa lagi? Kita pernah merasakan yang demikian semuanya. Ketika kita ada masalah 1 hari, 2 hari. Kemudian setelahnya alhamdulillah kita kembali saling memaafkan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia. Karena kami juga sering mengalaminya. Dan kita semua juga sering mengalami yang demikian. Bahagia. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Yang tadinya tidak ingin jalan-jalan. Ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan. Itu terbaik. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Ketika masalah selesai dengan Aisyah, yang mendamaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka tentunya Nabi syukuran. Syukuran itu bisa jadi makan-makan, pergi keluar, bersama pasangan. Indah. Dan itulah yang disebut dengan lika-liku rumah tangga. Mesti ada masalah. Dan biasanya kebahagiaan yang terindah dikala masalah kita selesai. Kenapa demikian? Karena dikala kita ada masalah, maka kita merasa dunia ini sempit. Kita tidak ingin melihat pasangan wajah pasangan kita tidak ingin. Kemudian tiba-tiba Allah berikan kemudahan, maka di saat itulah bahagianya luar biasa. Kemudian Nabi SAW demikian juga keadaannya. Nabi SAW perintahkan Anas bin Malik yang menjadi pembantunya untuk membeli bahan-bahan makanan, buah-buahan, dan yang semisalnya. Kemudian setelah selesai masalah, maka Abu Bakar pulang. Karena selesai tugasnya, mendamaikan antara Nabi dan putrinya. Kemudian dikala Abu Bakar pulang, maka di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sedang membawa makanan, buah-buahan. Maka di saat itulah Abu Bakar bertanya, "Wahai Anas, untuk siapa makanan ini?" Apalagi buah-buahan itu jarang-jarang. Untuk siapa makanan ini? Maka Anas mengatakan, untuk Nabi dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Bakar yang tadi ingin pulang, tak jadi pulang. Balik lagi pulang ke rumah Nabi dan ke rumah putrinya. Kemudian dikala sampai di rumah Nabi dan di rumah putrinya, apa kata Abu Bakar sebagai seorang mertua? Kalian panggil aku ketika kalian punya masalah, tapi kalian tidak undang dikala kalian makan-makan. Artinya itu adalah di antara perkara keluarga. Maka kita kembalikan kepada konsep Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Apabila seseorang sudah berkeluarga, maka dia sudah menyempurnakan separuh agama. Karena terlalu banyak pahala yang akan dia dapatkan bersama pasangannya. Begitu juga dengan seorang istri. Di antara kemudahan mereka untuk masuk ke dalam surga adalah mencari keridhaan suaminya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara beberapa kaidah yang bisa kita sampaikan ikhwatul Islam dalam masalah keluarga rumah tangga, dan semoga Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, semoga Allah juga kumpulkan kita di dalam surga dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan sekarang kita memberikan kesempatan untuk sesi yang kedua dalam masalah soal jawab. Sebelum kita membaca beberapa pertanyaan yang masuk, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kalau ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya, maka juga tidak ada masalah. Baik, silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya Ustaz Ariful. Saya cuma ingin menyampaikan, saya teringat Ustaz di Nabawi, Ustaz. Alhamdulillah ketemu lagi di sini dan mudah-mudahan bisa berkunjung bertemu lagi di sana, Ustaz. Amin ya rabbal Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan materi Ustadz malam ini, bahagia, rumah tangga bahagia, Ustadz. Seberapa pembagian kebahagiaan itu antara dengan istri atau dengan anak, Ustadz? Yang kita tahu itu sering juga kita dapat informasikan bahwa memang nanti kelak ujungnya kita adalah dengan pasangan. Anak nanti pasti dibawa oleh pasangannya juga. Nah itu kira-kira bagaimana mensiasati untuk hal itu gitu Ustaz. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya dan menjaga kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kebahagiaan ini merupakan di antara salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya bersama pasangan adalah dikala kita menjadikan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong menolong dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati menyayangi seorang suami dikala dia bangun di malam hari, kemudian dia salat, kemudian dia ikut membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, maka dipercikkan air ke mukanya, bukan disiramkan ya, dipercikkan air ke mukanya. Begitu juga seorang istri melakukan perkara yang sama. Apa yang terjadi? Allah akan merahmatinya. Maknanya bahwa kebahagiaan itu harus dengan berlandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebahagiaan ada tujuan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan siapapun yang menikah dengan seorang wanita karena kehartanya, maka harta tersebut bisa akan membuat dirinya terhina. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kecantikannya, maka kecantikannya itu bisa membuat dia mendapatkan malapetaka. Tidak salah, tidak salah. Tapi ukuran yang pertama adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi. Kecantikan juga demikian, tapi itu bukan tujuan utama. Kemudian kebahagiaan dalam keluarga pasti tidak lengkap rasanya tanpa anak dan keluarga atau keturunan. Makanya ketika Allah berikan kepada kita anak dan keturunan, kita bertambah bahagia atau tidak? Bertambah bahagia atau tidak? Itu adalah di antara salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan betapa banyak pasangan yang ketika Allah belum berikan kepada mereka keturunan, maka banyak masalah-masalah yang muncul dalam keluarganya. Jadi di antara salah satu tujuan daripada berkeluarga adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan salehah, yang akan membuat keluarga kita semakin bahagia dan lengkap rasanya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sama. Karena kita melakukan kebaikan kepada anak, kepada istri, semuanya adalah karena berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencintai semuanya. Tidak bisa kita pisahkan. Saya cinta kepada anak, saya cinta kepada istri. Karena mereka semua adalah tanggung jawab kita. Dan mereka semua adalah keluarga kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang berbakti kepada anak. Kita selalu mengatakan kalimat ini. Jadilah orang tua yang berbakti kepada anak. Kita fokus membahas anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi jarang kita menjelaskan orang tua yang berbakti kepada anaknya. Maknanya kalau ada orang tua yang berbakti kepada anaknya, akan ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka keluarlah istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dan di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya, dikala mereka lalai memberikan pendidikan agama kepadanya. Yang bertanggung jawab mengajarkan agama kepada anak bukan orang lain. Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Agar keluarga kita dibangun berlandaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu menceritakan kisah ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Ada salah seorang pemimpin kaum muslimin, namanya adalah Abu Ja'far al-Mansur. Perhatikan baik-baik kisahnya. Karena ini untuk kita bersama. Ada namanya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian
ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, Khilafah Abbasiyah, maka banyak orang yang datang ingin memberikan tasyakuran atau ingin memberikan tahniah. Kemudian tiba-tiba di antara salah satu yang datang adalah Muqatil bin Sulaiman. Dan dia termasuk di antara kalangan para ulama. Walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama tentang menilai siapa Muqatil. Kemudian di saat itulah maka Abu Ja'far Al-Mansur langsung mengatakan kepada Muqatil, "Ya Muqatil, izni, berikan nasihat kepada diriku." Maka di saat itulah Muqatil mengatakan, "A'izuka bima ra'aitu am sami'tu ya Amirul Mukminin." Apakah aku memberikan nasihat kepadamu karena pengetahuan atau pengalaman yang aku lihat atau yang aku baca? Maka di saat itulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, "Izni bima ra'ait." Berikan kepadaku nasihat dari pengalaman yang kamu lihat. Otomatis Muqatil akan memberikan contoh kepada Abu Ja'far Al-Mansur sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia khalifah, maka contohnya juga khalifah, agar satu level. Maka dia pun mulai bercerita tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Dia pun mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ada dua khalifah. Yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kedua-duanya adalah khalifah sebelum Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kedua-duanya punya anak yang jumlahnya sama. Sama-sama 11 orang anaknya." Jadi kalau dulu ikhwatul Islam, kalau dulu di antara bentuk kemuliaan seseorang, itu adalah mereka yang terbanyak keluarga dan anaknya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami punya kawan ya, dari Afrika, yang menunjukkan kemuliaan itu dari banyak keluarga. Kalau ibu-ibu sakit hati mendengarkannya, mohon ditutup telinga ya. Baik, kalau mereka yang ingin tampil di depan seperti ini, harus ada syaratnya. Di antara syaratnya dia harus punya 4. Kalau 3, itu duduk di bawah. Kalau 2, duduk di ujung. Kalau 1, tukang cuci piring. Itu kaedahnya. Karena semakin banyak, bagaimana menjadi pemimpin kalau dia tidak berhasil menjadi pemimpin keluarga? Bisa dipahami? Tapi itu orang sana, bukan orang sini. Orang sini ada? Hah? Belum dicoba ya? Ini bahaya nih kalau Baik, kita lanjutkan. Kemudian begitu juga dengan banyaknya keluarga, banyaknya anak. Banyaknya anak itu menandakan kepemimpinan. Karena kalau dia punya anak, banyak anak, maka dia akan belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah antara anak. Karena antara anak itu biasanya selalu bergaduh. Selalu ada masalah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah dengan anak-anaknya, maka mudah bagi dia untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Terlepas daripada itu semua, Umar bin Abdul Aziz punya 11 orang anak. Hisham bin Abdul Malik punya 11 orang anak. Namun apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya punya warisan 18 dinar. Dari 18 dinar ini, 5 dinar untuk penyelenggaraan jenazahnya, 4 dinar untuk membeli perkuburannya. Berarti berapa dinar yang tersisa? Berapa dinar yang tersisa? 9. Kemudian anaknya ada berapa? 11. Berarti satu orang anak mendapatkan berapa bagian? Berapa orang? Atau berapa jumlahnya? Tidak sampai 1 dinar. Dan dia adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian contoh yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Ketika dia meninggal, dia juga meninggalkan warisan untuk ahli warisnya. Dan satu ahli waris mendapatkan 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Berapa? 1 juta.
1 dinar berapa sekarang? 1 dinar, bukan dirham. 1 dinar berapa sekarang? 3 jutaan. Anggaplah 3 juta. Berarti kalau 1000 dinar atau 1 juta dinar, kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 3 berapa? 3? 3 Masya Allah. Silakan Pak ya. Tapi salah Pak ya. 3M betul. 3 terlalu sedikit 3M. 3 triliun. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri nanti. Pakai kalkulator. Itu sedikit atau banyak? Banyak sekali. 7 turunan tak habis. Tapi apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Apa kata Muqatil kepada Abu Ja'far Al-Mansur? Kemudian Muqatil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dalam 1 hari aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan warisan tidak lebih dari 1 dinar. Ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kuda berapa harganya? Berapa harganya? 70 juta. Itu kuda Bekasi. Kalau kuda yang terbaik itu adalah kuda Arab. Dan yang terbaik lagi adalah kuda perang. Kuda perang itu bisa harganya 1 miliar. Berarti kalau 100 ekor kuda. Kemudian apa kata Muqatil? Dalam hari itu juga, aku juga melihat anaknya Hisham bin Abdul Malik. Yatasawwalu fil aswaq. Dia berkeliling di pasar meminta-minta. Berapa tadi warisan yang mereka terima? Kemana harta ini? Kemana? Kemudian tentu itu merupakan nasihat yang tidak singkat ya. Yang dalam sekali. Karena di antara salah satu cita-cita orang tua, pasti mereka ingin bekerja demi anak dan keluarganya. Tak salah. Tapi jangan lupa satu hal. Yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika dia meninggal, maka orang bertanya, wahai Umar, 9 dinar untuk 11 orang? Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jadikan jawaban ini sebagai barometer dalam kehidupan. Taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan mereka berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Aku fokus agar anakku menjadi orang yang saleh dan bertakwa. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka adalah anak yang saleh dan bertakwa, maka Allah akan jamin hamba yang saleh dan bertakwa. Iya atau tidak? Wallahu yatawallas salihin. Allah jamin. Kalau sekiranya mereka tidak saleh dan tidak bertakwa, maka aku tidak mau hartaku dijadikan menolong mereka dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Paham sampai di sini? Artinya ujung-ujungnya apa intinya? Maka di antara salah satu kebahagiaan keluarga yang harus mereka fokuskan adalah mendapatkan anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya keluarga semakin sempurna dan lengkap kebahagiaannya. Di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, punya istri yang saleha. Di antara salah satu kebahagiaan seorang ayah, punya anak yang saleh dan saleha. Apabila keluarga kita dibangun berlandaskan ini tujuan kita bersama. Makanya dikala ada yang menikah, kemudian mereka bertemu, apa tujuan mereka menikah? Maka jadikanlah tujuan pertama adalah untuk beribadah dan menghasilkan keluarga yang saleh dan saleha. Kemarin dulu-dulu, ketika kita melamar, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pekerjaannya? Apa lagi? Maharnya berapa? Tapi ada tidak di antara kita yang bertanya, untuk apa kita menikah? Untuk beribadah dan melahirkan keturunan yang saleh dan saleha. Maka nanti kalau ada yang melamar putri kita, itu yang harus ditanyakan. Siap insya Allah? Atau kita yang gugup? Karena biasanya yang bertanya lebih gugup daripada yang ditanya. Makanya itu tidak salah kita bertanya apa pekerjaannya. Tidak salah kita bertanya bagaimana. Tapi di antara pertanyaannya, apa tujuannya untuk menikah?
Apabila jawabannya aku ingin menikah karena beribadah dan ingin mendapatkan keluarga yang saleh dan salehah, maka esok pagi kawinkan langsung. Itu istilahnya. Jarang-jarang orang seperti ini, ikhwatul Islam. Sehingga standar kita itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama kita akan bahagia. Jauh dari agama kita akan sengsara. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, "Man kanatid dunya hammah." Siapapun di antara kalian yang tujuannya adalah dunia, farraqallahu amra wa ja'ala faqrahu baina ainai. Siapapun di antara kalian yang tujuannya dunia, maka Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Maknanya dia akan selalu ada masalah. Dan dia akan menjadi fakir untuk selama-lamanya, walau dia orang yang paling banyak hartanya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak mau datang kepadanya kecuali yang telah ditentukan. Wa man kantil akhiratu hammah. Siapapun di antara mereka yang akhirat tujuannya, apa yang terjadi? Jama'allahu amrah, akan selesai masalahnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dia akan menjadi orang yang paling kaya. Karena kaya itu ada di dalam hatinya. Walau dia tidak punya walau satu ribu rupiah. Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimah. Dunia akan memburunya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan, tapi tujuan kita punya keluarga, punya anak, semakin banyak anak, tujuannya semuanya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka jadilah orang tua yang berbakti kepada anak, jangan jadi orang tua yang durhaka. Jadi antara pasangan, antara anak, kita tidak bisa bedakan. Cinta kita itu lain-lain. Cinta kepada pasangan karena ini, cinta kepada anak karena ini. Artinya tidak bisa kita bedakan antara cinta ini kepada cinta ini. Semuanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya adalah untuk menjadi keluarga yang bahagia. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan berikutnya, apa doa terbaik untuk pasangan kita? Siapa yang bertanya tentang masalah ini? Ada yang angkat tangan? Kalau ada yang angkat tangan, ini hadiahnya. Apa? Akhwat ya. Ini siapa yang bertanya? Macam mana nak bagi hadiah untuk akhwat ini? Karena doa-doa itu ada dalam sini. Jadi kalau ingin baca, baca sendiri. Itu maksudnya. Karena kami tidak mau jawab. Macam mana nih? Ini nanti panitia ya. Yang bertanya, lapor kepada panitia. Ini pertanyaannya, ini hadiahnya. Plus ini untuk suaminya. Baik, barakallahu fiik. Baik. Ustaz, mohon doa agar kami bisa Allah mudahkan keluar dari segi permasalahan dan doakan kami bisa back to back umrah melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan yang demikian. Baik, ikhwatul Islam, doa Nabi tidak pernah melupakan kalimat ini. Doa dikala kita ada masalah. Doa dikala kita merasa dunia sempit. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Siapa yang sudah hafal? Type sila. Boleh maju ke depan? Salat saya di sini. Ini mic-nya ya. Ini mic-nya. La ilaha illallah alimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Artinya, Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada Zaif. Tiada Tuhan. sudah ambil lagi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Itu doa dikala kita punya masalah. Nabi selalu membacanya indal karab. Karab itu dikala ada masalah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ibu-ibu kalau ada yang hafal? Ada? Ada? Baik.
Baik, sila. Di panitia ya, silakan baca Bu. Ini mohon maaf ya, harus ada jatah untuk ibu-ibu ya. Baik, siapapun yang jawab ini hadiahnya. Pasti betul jawabannya. Panitia mana tadi? Itu untuk ibu-ibu nanti, ibu-ibu yang mendapatkan ini nanti minta sama panitia ya. Baik, jelas ya. Itu adalah doa yang tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jangan tinggalkan kalimat ini. Nabi saja selalu baca. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Baik, yang berikutnya. Yang laki-laki, yang ikhwan ada bertanya, kami persilakan. Baik, ini yang pertama, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah memberkahi antum. Amin ya Rabb. Amin wa iyyakum. Ustaz ingin bertanya. Tadi kan yang disebutkan bahwa ketika kita berbuat baik kepada keluarga, kalau misalkan seandainya keluarga kita itu membalaskan kebaikan, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Dan seandainya keluarga itu tidak membalas kebaikan, maka niat kita memang beribadah kepada Allah. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kadang kita punya ekspektasi sendiri gitu, punya harapan sendiri. Jadi kalau misalkan kita memerintahkan kebaikan atau melarang keburukan ke keluarga, misalkan keluarga tidak ikut, kadang suka ada rasa dongkol misalnya gitu. Dan yang jadi pertanyaan, sejauh mana syariat memberi ruang kita untuk misalkan memberi iqab apa hukuman untuk keluarga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama. Sebelum kami menjawab, kami ingat salah satu kisah ya. Jadi ada salah seorang suami, istrinya meninggal. Kemudian setiap hari dia datang ke perkuburan istrinya. Menangis. Jadi orang-orang yang melihat, mereka merasa, Masya Allah, Tabarakallah. Ada seorang suami yang selalu menangis di perkuburan istrinya, berarti suami ini adalah orang yang paling sayang kepada istrinya. Itu anggapan orang-orang. Kemudian tiba-tiba, ada orang yang memberanikan diri untuk bertanya, wahai fulan, Masya Allah engkau adalah suami yang terbaik. Engkau selalu merindukan istrimu, menangis di perkuburannya. Apa sih yang terjadi dalam keluarga kalian? Maka apa jawaban suami ini? Aku mendengarkan bahwa apabila ada yang meninggal, kemudian keluarganya menangis, maka yang berada di perkuburan akan diazab. Paham atau tak paham? Bisa dipahami? Aku mendengar bahwa orang-orang yang apabila meninggal kemudian menangis, meratap, maka yang tersiksa adalah yang berada di perkuburan. Berarti ternyata dia menangis tujuannya jangan sampai seperti itu, ikhwatul Islam. Makanya ada di dalam agama namanya adalah nusyuz. Nusyuz itu ketika istri kita melakukan kemungkaran. Dan itu ada kaedahnya di dalam Al-Quran. Kita jelaskan semuanya di dalam surah An-Nisa. Tapi kemungkaran yang macam mana? Ketaatan yang seperti apa? Kalau hanya sekedar misalnya sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada suami, maka di saat itulah kita kembalikan kepada kaedah at-taghaful. At-taghaful itu pura-pura tidak tahu. Kalau hanya sekedar misalnya ayo ikut kajian, ayo ke masjid, kemudian sang istri mengatakan aku lebih suka di rumah, maka dalam masalah ini seorang suami tidak masalah kalau dia at-taghaful.
Bisa jadi istri dia pergi ke masjid dengan tujuan dia takut fitnah. Atau bisa jadi dia menonton dari rumah. Dari YouTube misalnya contoh. Maka dalam masalah itulah kita lebih kepada at-taghaful. At-taghaful itu pura-pura tidak tahu akan kesalahan. Kalau kita tahu istri kita tidak mau yang demikian, jangan diulang lagi yang kedua kalinya. Karena semakin diulang semakin membuat kita sakit hati. Kalau itu sesuatu yang masih ada toleransinya. Tapi kalau misalnya kita minta tolong membersihkan rumah, memasak misalnya, kemudian istri kita tidak mau, maka apa solusinya? Jadikan pembantu. Bisa atau tidak? Kembalikan kepada kaidah yang pertama, al-karam. Apa arti al-karam? Mulia, dermawan. Bisa dipahami? Jadi sebenarnya memang ada kaidah-kaidah yang ada momen di mana kita boleh apabila sudah nusyuz. Nusyuz itu kalau tidak taat dalam masalah agama. Sedangkan masalah-masalah kehidupan dunia, maka lebih bagus dianjurkan bagi kita at-taghaful atau al-karam. Sehingga keluarlah sebuah kaidah yang sangat indah. Kalau kalian ingin istri kalian loyal, maka royal. Kalau ingin pasangan loyal, artinya loyalitasnya kepada suaminya, maka jadilah seorang suami yang royal. Apa mana royal? Tidak hitung-hitung. Kemarin kan sudah dikasih. Kalau sudah muncul kalimat ini, macam mana istri kita nak loyal? Suami saya pelit, kedekut, bakhil, bin kikir, macam mana? Jadi kadang-kadang kita tidak boleh hanya melihat kalau bahasa kitanya jangan terlalu egois lah bahasa kitanya. Karena kita tidak tahu. Kadang-kadang kita juga perlu duduk berdua, saling menulis bersama. Wahai suamiku, wahai istriku, ayo kita duduk berdua. Kemudian kita tulis kesalahan yang ada pada pasangan. Duduk berdua, maka sang istri menulis kesalahan suaminya. 1, 2, sampai 100 kesalahan. Kemudian sang suami juga menulis kesalahannya. Kesalahan suaminya, cuma 1 yang ditulis. Kamu tidak punya kebaikan. Contoh ya. Ini contoh. Alangkah indahnya kalau kita duduk bersama-sama. Dalam keadaan canda dan tawa. Kira-kira apa kekurangan aku? Kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Alangkah indahnya demikian. Iya atau tidak? Dan itulah yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Aisyah, aku itu adalah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Zara kepada Ummu Zara. Makanya nanti coba sesekali dibaca tentang hadis Ummu Zara. Sesekali nanti dibaca tentang hadis Ummu Zara. Apa hadisnya? Nanti baca sendiri. 10 ya, kami mohon maaf. Cukup sampai di sini saja. Kami mohon maaf semaaf-maafnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bisa menyebabkan dan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Sebelum kita tutup ikhwatul Islam, kita ingin bertanya, siapa di antara kita di sini yang paling tua? Yang laki-laki. Siapa yang paling tua? Berapa umurnya, Pak? 68. Baik, ada lagi yang bisa menawar? Baik, berapa? 70. Ada lagi yang bisa tambah? Berapa? 74. Ada yang bisa mengalahkan? Berapa? Baik, Bapak yang ada di belakang 75, 74. Berapa lagi tadi? 70 dapat semuanya ya? Masya Allah. Ibu-ibu, baik, pertanyaan kedua. Siapa? Bapak mau? Silakan. Bapak sudah tua ya, Masya Allah. Tua ilmu. Baik. Baik, pertanyaan terakhir. Siapa di antara kita yang paling jauh di sini? Siapa? Dari mana? Dari mana? Padang? Padang memang asal dari Padang atau tinggal di sini? Bogor berapa jam? 1,5 jam mana? Ada jauh. Saya yang lain, berapa lagi? Siapa lagi? Ada? Ada yang paling jauh? Berapa? Mana? Berapa jam? 5 menit. Masya Allah. Taib. Yang lain? Nih, yang 5 menit itu. Ini hadiahnya. Wah, Taib sama yang paling jauh? Ada lagi yang paling jauh?
Ada? Ibu-ibu ada? Dari mana, Bu? Berapa jam dari sini? Berapa jam? Berapa 1,5 jam? Yang paling jauh adalah penceramah. Berarti hadiahnya untuk saya ya. Tapi untuk ibu di atas nanti, ini panitia ya. Untuk ibu di atas ya. Nanti ibu-ibu kembalikan kepada panitia. Barakallahu fiikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.